Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak Ibu. Mohon sama di ruang apa ini kita nyebut ya? Balai pertemuan di kantor desa ya, Balai Desa Mojorayo. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dari Green Indonesia. Saya seorang psikolog. Saya diundang kemari bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman saya selama saya bergelut di bidang psikologi. Nah, saya sehari-hari itu sebenarnya asuh 4 anak saya. Jadi saya di rumah, ini kalau saya selama ini begitu kerja sama dengan KBN, sebenarnya saya malu, tapi kan KBN punya program kalau 2 anak saja itu cukup, sedangkan saya itu lebih dari cukup ya Bu. Jadi jangan ditiru, jadi dicukupkan saja 2, ikuti program dari KBN. Baik, tidak berlama-lama, kemarin yang disampaikan oleh teman-teman yang saya kemarin bahwa kita akan membahas terkait kesehatan mental kehamilan. Nah, di sini saya mau mengajak ibu-ibu yang saya sampaikan di sini. Ini ibu yang sudah membawa bayi jelas ibu. Ini yang tidak membawa bayi, ini calon ibu. Jadi di sini saya membawa bahasan terkait transisi. Saya mau tahu apa yang terpikirkan begitu membaca slide pertama transisi perempuan. Adakah yang mau komentar dulu terkait transisi? Apa yang terbayang begitu saya ngomong transisi? Peralihan. Oke, peralihan seperti apa yang terbayang? Boleh. Sambil kenalan, karena tadi saya permisi. Usia sudah menikah atau belum? Usia pernikahan berapa mungkin bisa disampaikan dulu perkenalan. Kalau belum, mungkin usianya sudah cukup. Nama saya Ida. Sekarang usia 21 tahun, kebetulan belum menikah. Sudah di awal Mbak? Alhamdulillah. Dikumpulkan di order Mbak. Monggo. Gimana? Menurut Mbak Ida, transisi itu seperti apa? Transisi itu perubahan dari masa usia remaja ke usia yang lebih dewasa, dan usia yang lebih dewasa itu sudah disiapkan untuk menjadi calon ibu. Baik. Terima kasih Mbak Ida. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ida ya. Ada lagi yang lain yang membahas transisi? Monggo Ibu. Terbayangnya ada? Monggo. Menurut saya transisi itu masa pergantian yang ditandai dari fase awal ke fase yang Jadi satu kata yang kita tangkap, transisi ini bahasanya terkait perubahan ya. Ini kayak perubahan cuaca yang jadi ini mempengaruhi kesehatan saya. Saya minta maaf kalau suara saya agak serak. Baik, kita lanjutkan. Jadi ilustrasinya seperti ini yang mau saya sampaikan terkait transisi. Jadi pada saat kita belum menikah, itu kita dikenalnya itu nama kita. Kita sebagai diri kita sendiri. Begitu kita di luar, oh Mbak, nama kita yang disebut. Tapi pada saat status sudah beralih ke pernikahan, di sini dia sudah menikah. Saya mau tahu yang sudah menikah di sini siapa? Oke, ada ya. Ini saya butuh sharing pengalamannya. Jadi begitu kita telah menikah,
Ini biasanya ibu-ibu, tidak terjadi di bapak-bapak. Itu dikenalnya sebagai nama suaminya. Jadi kalau saya, karena suami saya namanya ribut ya, jadi saya dikenalnya sebagai ribut. Tapi nggak ada dia jadi paksanya, itu nggak ada. Itu bedanya perempuan sama laki-laki. Kalau ini kenapa saya membahasnya adalah transisi perempuan. Jadi saya bersyukurnya ada bapak-bapak, para pria di sini ya. Jadi tolong dimengerti, kami itu ada kemungkinannya kami itu kayak merasa tersesat, kayak kehilangan identitas. Saya ini siapa gitu. Nah itu karena terjadi proses transisi. Beda lagi, nanti begitu anaknya lahir pertama, nuansa saya bu, ibu yang membawa bayi ini putra berapa bu? Putra kedua. Sebelumnya waktu anak pertama namanya siapa bu? Sudah sekolah? Sudah. Waktu di sekolah itu dipanggilnya siapa ibu? Nama anaknya. Nah, ya. Jadi itu yang saya maksudkan dengan transisi. Pada saat kita berubah ke fase-fase berbeda, itu yang dipanggilkan atau yang melekat labelnya di kita itu menyesuaikan. Saat saya berubah, pada saat saya menikah, itu saya menjadi nyonya ribut. Pada saat saya sudah melahirkan anak pertama, saya dipanggilnya Ibu Lintang. Karena anak saya namanya Lintang. Jadi saya siapa? Itu yang terjadi pada perempuan. Kita perempuan itu mengalami proses perubahan itu. Kesannya sepele ya. Ya memang wajar. Itu kayak umum terjadi pada setiap orang gitu. Tapi kalau ini tidak disadari sepenuhnya, kita tidak, pada saat kita yang menjalankan nanti, itu ketika kita belum menyadari, kemudian tidak bisa menerima, itu bisa jadi masalah. Itu bisa menjadi rasa yang tidak nyaman, menimbulkan rasa yang tidak nyaman ke diri kita. Ketika rasa tidak nyaman itu muncul di diri kita, itu bisa berpengaruh di keseharian kita. Kayak itu tadi, aku ini siapa? Kayak kehilangan identitas. Aku di sekolah jadi bintang, aku ketemu tetangga jadinya begitu. Terus gak pernah nih, ada lagi yang manggil nama saya. Wah. Jadi proses transisi ini ketika tidak disadari sepenuhnya, ketika tidak diterima dengan baik, maka itu bisa menimbulkan masalah. Masalah itu ini saya mengurusnya adalah ada muncul perasaan bahwa saya bahagia, tapi saya tidak menikmatinya. Bahagianya kenapa? Fase-fase itu terlalu, tapi kok saya nggak nyaman ya? Ada yang pernah begitu? Ibu-ibu yang udah nikah mungkin mau sharing, pernah alami kayak gitu bu? Pernah? Oke, boleh Bu diceritakan sedikit apa yang dirasakan waktu itu? Nama siapa, usia, pernikahan mungkin gitu. Tidak dikenal namanya sendiri ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Jadi itu ya, ketika kita sejak lahir itu sudah dinamai yang baik, sudah dipanggil sampai usia kita menikah. Nah, kok begitu menikah panggilannya beda? Itu ketika kita nggak siap atau kita anggapnya biasa aja gitu ya. Itu belum proses penghayatan betul. Itu bisa jadi masalah. Nah, ada kutipan. Karena kita bahas tentang kehamilan, jadi saya akan sedikit membahas tentang kehamilan itu sendiri. Nanti pada saat ada kutipan bahwa saat bayi lahir maka ibu juga terlahir. Karena peran ibu itu ada
sebab kita melahirkan. Bukan ngomongin sapaan ya. Kadang saya dulu waktu masih SMA pun itu ada yang manggil ibu tuh karena mungkin muka saya boros, jadi panggilannya ibu. Tapi bukan itu yang saya maksud. Jadi ibu di sini itu lebih ke peran ibu itu ada. Justru ketika anak itu lahir. Nah, terbayang bagaimana besarnya energi yang diperlukan. Sudah bayi itu lahir tidak disertai panduan buat membesarkannya seperti apa. Kita perlu penyesuaian dengan bayi itu, tapi kita sendiri itu masih menyesuaikan diri dengan status yang baru. Nah, perubahan itu ada banyak macam. Yang saya sampaikan tadi itu membahas terkait perubahan perannya. Begitu nanti hamil melahirkan, yang berubah nggak cuma peran, secara fisik itu kita berubah. Tenaganya sudah berbeda, bentuk badan beda. Belum lagi kalau yang menyusui, rambut rontok itu bisa ini kemarin saya habis ngapain, bisa saya sakit apa sampai rontok segini. Baru bangun tidur, mana itu isinya kok rambut aja isinya. Nah itu tuh proses perubahan fisik. Jadi ngapunten ya bapak-bapak dan para pria. Jadi kalau misalnya di rumah tiba-tiba banyak rambut berserakat, monggo dibantu saja dikumpulkan dan dibuang. Itu lebih efektif daripada menanyakan kamu kenapa dan lain sebagainya. Nah, selain perubahan peran dan fisik, ada juga perubahan emosi. Perubahan emosi ini kayaknya nggak cuma dirasakan ibu hamil, bahkan kita perempuan itu kan kodratnya kan menstruasi, hamil dan menyusui. Nah, perubahan biologisnya itu ada tiga secara hormon. Hormon itu ketika naik turun itu mengusik suasana hati. Jadi seringkali saya dapat pertanyaannya adalah, Bu kenapa ya kok saya jadi sering marah? Bu kenapa ya saya itu pagi itu happy, tiba-tiba malam itu sedih. Nah, bisa dihayati dulu. Apakah saat itu sedang ada bulan mungkin, atau pas kemarin itu hormon memang belum stabil. Nah, jadi pada saat kehamilan pun hormon itu cukup berpengaruh ya. Jadi kenapa akhirnya kok jadi gampang marah? Itu salah satunya kemungkinan perubahan-perubahannya. Jadi yang bisa kita simpulkan kali ini bahwa transisi itu sebenarnya terjadi pada siapa saja. Setiap kita itu mengalami yang namanya transisi. Jadi kalau misalnya ada di fase itu, fase tidak nyaman, pastikan bahwa saya tidak sendiri. Karena semua orang mengalami, dan ini sungguh manusiawi. Artinya bukan kita yang salah, tapi kita memang butuh mencari cara bagaimana supaya kita bisa menyesuaikan dengan proses transisi ini. Nah di sini saya akan membakali terkait pengenalan diri. Jadi karena ini setiap orang akan mengalami, maka mulainya itu tidak jauh-jauh dari diri sendiri. Saya bikin rumusnya KASP, tapi bukan PLO. KASP di sini kayaknya itu kenali. Jadi kenali di sini itu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi saya itu mau apa? Itu yang perlu dikenali dulu. Saya ini saya merasanya saya terluka. Jadi apa yang diperlukan ketika terluka? Disembuhkan. Kemudian ketika saya sedih, saya butuh apa ketika sedih? Nah, itu perlu dikenali. Dan yang bisa mengenali itu adalah diri sendiri. Bisa dengan bantuan sekitar, bisa dengan karena menikah, itu bisa jadi bahan diskusi dengan pasangannya.
Saya bisa ngasih terkait bagaimana mengkomunikasikan dengan pasangan. I message dipilih daripada you message. I itu saya. Jadi sampaikan pernyataannya itu didului dengan perspektif kita. Jadi kalau misalnya pada saat ini berlaku untuk siapapun ya, baik bapak ataupun ibu. Ketika menyampaikan perasaan atau pemikiran, itu dimulai dengan saya. Sekarang bandingkan begini. Saya kesal karena kamu naruh anduk sembarangan. Saya berharapnya beres mandi ya dikembalikan ke tempatnya. Dua hal. Yang satu ngomongin rasanya kita tuh apa? Yang kedua, yang kita harapkan itu apa? Nah, kita nggak bisa mengungkapkan kalau kita sendiri belum tahu yang kita mau itu apa. Makanya kita perlu mengenali. Bandingkan kalimat tadi, kalau saya balik dengan message. Kamu itu naruh anduk sembarangan. Lain waktu taruh di tempat. Lebih enak mana ngomongnya? Yang saya pakai perspektif saya. Kenapa? Kenapa kok itu jadi bikin lebih nyaman? Ada yang mau ini? Ada yang mau nanggepin? Kerasa disalahkan gak sih waktu di ngomongin kamu itu mulainya kamu? Kamu itu ini. Itu kita kesannya menyalahkan lawan bicara kita. Jadi ketika akan mengkomunikasikan dengan pasangan, monggo yang belum menikah dan mungkin sudah punya calon, dilatih ya, silakan berlatih berkomunikasi menggunakan iMessage. Jadi rumusnya adalah saya merasakan apa, saya berharap. Saya, fokusnya di saya. Maka perlu kenal dulu apa yang kita butuhkan. Jadi apa yang kita harapkan supaya kebutuhan kita terpenuhi. Kemudian yang A, setelah mengenali kita perlu menerima. Menerima itu bagaimana? Ya tadi, bahwa setiap orang itu bisa salah. Setiap orang itu bisa gagal. Jadi kalau misalnya merasa tidak baik-baik saja, itu wajar atau enggak? Wajar, itu manusiawi sekali. Jadi silahkan itu diakui bahwa saya lagi posisi nggak baik-baik aja. Jadi jujur sama diri sendiri. Sesudah kita kenal, kita jujur. Ketika kita punya kekurangan, ketika kita punya salah, ya udah. Gak apa-apa salah, kan bisa diperbaiki. Gak apa-apa gagal, yang penting gimana mau bangkitnya, iya kan? Nah itu yang mengakui. Kemudian S, menyadari. Ini posisinya ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Ini bisa di manapun posisinya ya. Tapi untuk sadari ini, itu saya akan memberi formulanya adalah 5, 4, 3, 2, 1. 5-nya itu silakan di saat itu segera sadari 5 hal yang dilihat saat ini apa? Apa yang dilihat? Lima hal yang dilihat. Jadi jangan pakai mikir. Saya lihat ada air mineral gelas, ada meja, ada kursi, ada orang, ada ini. Sebutin langsung. Jadi tanpa mikir, tanpa dimaknakan. Betul-betul untuk menyadari sesuatu itu kita hanya langsung saja, tanpa kita perlu memberi penilaian apapun. Jadi sebutkan 5 hal yang dilihat. Sekarang sebutkan 4 hal yang didengar. Oke, kata 4 hal yang didengar dari saya. Kemudian suara apa lagi yang terdengar? Anak kecil?
Ya kan? Jadi tanpa perlu dimaknakan, itu adalah proses kita menyadari. Jadi itu hanya sekedar cara-cara sederhana yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Jadi ketika kita mungkin nanti menemui hal-hal yang tidak menyenangkan di situasi pernikahan atau pada saat kita sedang mengandung, ini bisa dilakukan kapanpun. Ketika kita merasa tidak nyaman, segera cari 5 hal yang bisa dilihat, 4 hal yang bisa didengar saat ini, 3 hal yang bisa dirasa, diraba. Kemudian 2 hal yang bisa diaroma dan 1 hal yang bisa diicip. Tapi jangan pas puasa, batal jadinya. Nah, itu untuk menyadari. Dan yang terakhir terkait percaya. Percaya ini adalah lebih ke meyakini kemampuan diri kita itu sampai batas mana. Ini lebih ke proses mengukur diri sendiri. Saya yakin saya bisa melakukan ini. Saya yakin dengan ketika ini fase-fase ini terlewati, ada pasang surutnya, ada enak gak enaknya, itu saya bisa yakin. Ketika mulai tidak yakin, maka ulangi proses sekali, dihayati lagi, kenali lagi kurang lebihnya kita apa, kenapa kok kita sampai seperti ini. Kalau ternyata tidak memungkinkan diatasi sendiri, silakan bangun support system. Support system itu siapa? Kalau dari pasangan pernikahan, sebisa mungkin support utamanya siapa, Bu? Suaminya. Pasangannya, begitu juga bapak-bapak. Jadi sebisa mungkin support utamanya itu dari istrinya. Tapi nanti sambil jalan itu mungkin ada, aku nggak nyaman, saya belum nyaman, nggak apa-apa, cari support yang lain dari keluarga misalnya. Support seperti apa yang diperlukan? Taunya dari tadi. Nah, mengenali kita itu butuh diapakan toh. Mungkin saya bisa berbagi sedikit pengalaman di sini adalah ketika saya mengasuh 4 anak, saya kelelahan. Itu saya menyadari, saya capek. Saya butuh dibantu. Bantuan seperti apa yang saya perlukan? Ternyata bukan bantuan mengasuh anak saya. Ketika saya dibantu mengasuh anak saya, itu muncul rasa tidak nyaman. Anakku kok dipegang orang lain, itu menimbulkan masalah baru buat saya. Yang saya perlukan ternyata bantuan. Terus ada tawaran rewang. Ternyata itu juga nggak membantu saya. Maksudnya buat saya itu belum terjadi, tapi buat saya itu bikin masalah baru. Pengeluaran saya akan lebih besar. Saya perlu ngopeni lebih nyawa dalam rumah. Itu udah saya pikirkan, itu jadi masalah buat saya. Berarti bantuan itu balik ke kita. Yang kita mau itu seperti apa? Ternyata saya bantuannya itu sekedar saya bisa cuci piring, saya bisa mengerjakan tugas yang lain. Jadi kebutuhannya cuma tungguin anak saya bentar. Nah, itu bisa melibatkan siapa? Tetangga yang bisa dilibatkan, orang di rumah mungkin eyangnya atau siapanya itu bisa dilibatkan. Nah, itu melalui proses mengenali kebutuhan itu tadi. Ya, jadi kalau kaitannya dengan kesehatan mental dari proses transisi ini, silakan bertumbuh dengan cara menumbuhkan. Artinya kalau dengan pasangan, silakan bertumbuh dengan cara sama-sama menumbuhkan rasa saling di antara pasangannya. Kemudian kalau nanti pada akhirnya sudah dianugerahi, maka proses bertumbuh dengan menumbuhkan adalah tadi, bayi itu tidak dilahirkan dengan buku panduan, jadi belajarnya sama-sama. Anaknya boleh diajak ngobrol ketika kita merasa tidak nyaman, pakai tadi iMessage. Ibu sekarang merasa tidak nyaman, ibu sekarang marah karena situasinya begini, tapi aku nggak marah sama kamu, aku justru senang kamu aja, kamu temani, sungguh senang kalau ada kamu karena saya tidak sendiri. Nah, itu bisa berkelanjutan karena akan menjadi stimulasi perkembangan bicara anaknya. Jadi ini yang menjadi
menjadi akhir dari bahasan saya kali ini. Silakan bertumbuh dengan penuh. Monggo, mungkin ada